makhluk yang sangat bertauhid. Kenapa sangat bertauhid? Karena tahu Allah. Tahu Allah, tahu malaikat. Makanya kita ini kalau diadu sama iblis belum tentu menang tauhidnya. Aku sujud atau enggak sujud, tapi hatimu sombong. Kekeliruanmu di situ itu tadi, dalam hatimu. Maka bisa jadi ada iblis itu makhluk yang sangat bertauhid. Enggak mau sujud kepada makhluk yang bernama Nabi Adam. Makhluk yang sangat bertauhid. Kenapa sangat bertauhid? Karena tahu Allah. Tahu Allah, tahu malaikat. Makanya kita ini kalau diadu sama iblis belum tentu menang tauhidnya. Kita ini adanya Allah yakin betul apa enggak ya. Tingkat keyakinannya seperti apa ya, kita masih kalah sama iblis. Keyakinan kita kepada para malaikat itu sekuat apa keyakinannya? Masih kalah sama iblis. Iblis yang ketemu sama malaikat. Sama Allah, iblis yang berargumentasi malah sama Allah. Kemudian iblis itu mau dibilang enggak percaya sama surga neraka, pernah tinggal di dalam surga. Iblis dibilang nggak mau iman kepada para rasul, iblis itu yang kenal kepada para rasul mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Ya, kalau berbicara tauhid, iblis sangat tinggi tauhidnya. Tapi sayang, tauhidnya tidak bermanfaat. Kenapa? Karena tidak mau menghormati makhluk yang Allah hormati. Maka kita ini jangan pernah mengaku sebagai orang ahli tauhid betulan atau bangga sebagai orang yang mengaku dirinya sebagai ahli tauhid, kalau tidak mau menghormati makhluk yang Allah hormati. Nabi Muhammad orang yang Allah hormati. Maka ya, kalau mengaku tauhidnya ingin manfaat, ya harus hormat sama Nabi Muhammad. Di antaranya ya, jangan pernah memanggil namanya langsung, tapi pakailah gelar-gelar terlebih dahulu. Apakah itu Sayyidina, apakah itu Nabiyina, apakah itu Nabi Allah, apakah itu Rasulullah. Karena Allah sendiri nggak pernah memanggil nama Nabi Muhammad pakai namanya. Kita buka Quran mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, nggak pernah Allah memanggil nama Nabi Muhammad dengan namanya, nggak ada. Yang ada ya ayyuhan nabiyyu di Al-Quran, wahai Nabi. Ya ayyuhar rasulu, wahai Rasul. Allah juga bersolawat di Al-Quran, bukan bersolawat kepada Muhammad kok. Di Al-Quran coba. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Bukan sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Muhammad. Jadi Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Makanya kalau kita ini diperintahkan oleh Allahnya juga sama. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, bersolawatlah kalian atas Nabi. Bahasanya saja sudah bersolawat atas Nabi. Kalau kita mau merubah, ya karena muncul pertanyaan kan gitu. Ya karena masalahnya Nabi pernah ngajari suruh baca Allahumma sholli ala Muhammad. Yaitu kita harus mengerti akar masalahnya. Kenapa kok Nabi mengucapkan hal itu? Muncul dari sebuah pertanyaan, yang pertanyaan itu sampai membuat penanyanya menyesal bertanya. Yang nomor dua, kita harus tahu posisi Nabi waktu itu. Beliau ya sebagai orang yang menyampaikan ya harus difahami. Kan Nabi bilang, gimana caranya? Ya Allahumma sholli ala. Ya sudah, itu dari Nabinya, tapi dari kitanya bagaimana? Karena kita tahu Nabi gak boleh disebut namanya langsung, ya kalau bisa ya jangan disebut namanya langsung. Itu kan di Al-Quran, la taj'alu du'a ar-rasul kadu'a ba'dikum ba'dha. Ini luar biasa. Wahilahfidhahumullah. Insyaallah yang paham hal ini bisa membedakan antara ibadah sama adab. Insyaallah dia ini tidak akan terjerumus di dalam kesyirikan. Gak bakalan terjerumus di dalam kesyirikan. Justru yang menuduh-nuduh itu yang jadi syirik nanti jadinya ya. Hati-hati. Perlu digarisbawahi lagi kalau ada orang datang ke kuburannya Nabi, datang ke kuburan orang soleh, kemudian dia menunduk-nundukkan kepalanya di hadapan orang soleh, harus dipahami itu bukan menyembah orang soleh. Yang disembah itu tetap Allah. Tetapi kok nunduk-nunduk? Nunduk itu bukan berarti menyembah, tapi itu adalah sebuah penghormatan.
Kenapa kok menghormat orang mati? Orang sudah mati. Rasulullah itu nggak mati, meskipun sudah tidak nampak di permukaan bumi karena ada hijab, tapi sebenarnya Rasulullah itu masih hidup. Orang-orang soleh juga sama, mereka itu hidup karena orang soleh, para syuhada, orang solihin ya, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Mereka itu hidup di sana, mereka menikmati pemberian-pemberian Allah. Maka kalau kita datang kepada orang hidup yang soleh, kita hormat karena ilmunya. Orang yang sudah meninggal tapi dulu hidupnya adalah orang ulama, orang soleh, ya kita hormati karena ilmunya. Kita datang kepada Nabi, kita hormati karena beliau itu memang makhluk Allah yang Allah hormati. Jangan sampai seperti iblis, nggak mau menghormat kepada orang yang dihormati oleh Allah. Nanti bisa jadi tauhidnya nggak bermanfaat, meskipun tauhidnya setinggi langit. Tapi bisa jadi tauhidnya nggak bermanfaat hanya gara-gara nggak mau menghormati makhluk yang Allah hormati. Insya Allah nanti berikutnya kita akan kaji tentang wasilah, tentang perantara yang menjadi sebab syirik dan perantara yang tidak, perantara yang dicela dan perantara yang dipuji. Nanti kalau bisa membedakan itu, kita enak, tidak gegabah ya. Soalnya ada orang yang nggak paham itu, setiap wasilah, setiap perantara berarti syirik. Dalilnya itu tadi, orang kafir itu kalau ditanya kenapa kok kalian menyembah berhala, jawabannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu nanti perlu dibahas. Kalimatnya itu loh, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang salah. Karena bahasanya kami tidak menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau orang Islam, orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau kita mendatangi para nabi, menjadikan para nabi orang soleh sebagai wasilah, bukan menyembah para nabi dan soleh untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak. Tetapi menjadikan mereka hanya sebagai sarana kepada Allah, bukan untuk disembah, bukan. Itu yang nanti kita akan bedah insya Allah berkaitan dengan wasilah, dengan perantara. Mudah-mudahan bermanfaat. Pada pertemuan yang lain insya Allah kita akan lanjutkan kembali. Wabillahi taufiq hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.